Aku tiba di sebuah hotel mewah di tengah kota Seruni, mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Di sampingku ada Ardi, sopir pribadiku yang usianya lebih muda dariku. Ia membawa koper besar berisi dokumen rahasia. Kami berjalan cepat melewati lobi hotel. Orang-orang menoleh berbisik-bisik, bahkan ada yang mengangkat ponsel memotret kami diam-diam. Bu Putri, kita benar-benar akan tidur sekamar? Bisik Ardi lirih ragu. Aku menatapnya sekilas, bibirku tersenyum samar. Ya, untuk malam ini saja. Lift berbunyi. Kami naik ke lantai 20, lorongnya sunyi. Aku merasa seperti sedang dikejar waktu. Begitu pintu kamar terbuka, kami masuk cepat menutup pintu. Di luar sana gosip terus menyebar. Di dalam sini kami sedang berperang dengan waktu. Aku membuka koper, menumpahkan berkas-berkas. Ardi, periksa lagi USB-nya. Jangan sampai jatuh ke tangan orang luar, kataku cepat. Ardi menyalakan laptop, wajahnya tegang. Bo, seseorang mengintai kita. Aku tadi lihat orang yang sama dari parkiran sampai lobi. Aku menatapnya tajam. Itu sebabnya kita harus di sini. Kita butuh tempat yang aman untuk menyusun rencana. Kalau data ini bocor, reputasi kita hancur. Di luar jendela, lampu-lampu kota berkedip seperti mata-mata yang memantau. Di dalam kamar hotel, hanya suara detik jam dan ketikan laptop Ardi. Semua terasa mendebarkan. Kami sedang duduk berdua di meja kecil, membangun pertahanan terakhir terhadap ancaman yang belum diketahui publik. Namaku Putri. Orang-orang mengenalku sebagai perempuan berusia 35 tahun yang sudah menang dalam hidup, janda kaya raya, pemilik bisnis interior terkenal di Jakarta, punya kantor besar, klien papan atas, mobilku mewah, rumahku megah, pakaian dan tas bermerek. Tapi jarang ada yang tahu, di balik kaca mobil gelap dan pintu kantor tinggi, aku hanya seorang perempuan yang sering merasa sepi. Setiap pagi aku duduk di kursi belakang mobil, menatap pemandangan kota. Sopir pribadiku Ardi selalu sudah siap di depan setir. Usianya 30 tahun. Wajahnya teduh, tutur katanya sopan, dan selalu tahu jalan tercepat kemanapun aku pergi. Dari awal aku mempekerjakannya, aku sudah merasa nyaman karena dia tak banyak bicara, tapi tatapannya penuh hormat. Hari itu, seperti biasa, Ardi menunggu di depan rumah. Aku masuk mobil, ia membuka pintu dengan senyum tipis. "Selamat pagi, Bu Putri," sapanya. "Pagi, Ardi. Kita ke kantor dulu ya," jawabku singkat. Kami melaju di jalanan Jakarta. Di radio terdengar berita tentang proyek-proyek baru di luar kota. Kata "luar kota" membuatku sedikit bersemangat sekaligus cemas. Aku tahu, proyek besarku berikutnya akan membawaku keluar dari zona nyaman. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Dari luar mungkin aku tampak sempurna, tapi di dalam ada keretakan yang tak terlihat. 3 tahun lalu aku kehilangan suami karena kecelakaan. Sejak itu aku fokus pada kerja, mencoba menutup semua celah kosong dengan jadwal rapat yang padat. Namun, semakin hari aku merasa semakin asing dengan diriku sendiri. Ardi memecah keheningan. "Bu, minggu depan kita ke kota Seruni ya? Itu untuk survei hotel yang kemarin." Aku menoleh cepat. "Kota Seruni?" "Iya, Bu. Kata Pak Bima, klien besar yang Bapak rekomendasikan itu mau ketemu langsung," jelasnya pelan. Aku menarik napas. Kota Seruni adalah kota kecil di dataran tinggi. Jaraknya 8 jam perjalanan. Mendengar namanya saja sudah terasa hawa dinginnya. Sesuatu di dalam diriku seperti bergetar. Bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena entah kenapa aku merasa perjalanan ini akan berbeda. Aku menatap punggung Ardi dari kursi belakang. Ia begitu fokus pada jalan. Ada ketenangan di caranya menyetir. Seperti seseorang yang tak pernah terburu-buru meski dunia di luar kaca bergerak cepat. Dalam sekejap aku teringat pertama kali ia melamarkan pekerjaan ini. Baju sederhana, suara lirih, mata yang penuh tekad. Sesampainya di kantor, aku langsung disambut timku. Semua berjalan seperti biasa. Namun sepanjang hari pikiranku melayang ke perjalanan minggu depan. Ada semacam firasat samar yang menempel di benakku. Perjalanan itu bukan sekadar pekerjaan. Menjelang sore, aku kembali masuk mobil. Ardi membuka pintu lagi. "Capek, Bu?" tanyanya hati-hati. Aku mengangguk. Capek tapi harus siap. Minggu depan kita kerja keras lagi. Ia tersenyum kecil. "Saya siap menemani, Bu." Kalimat sederhana itu menggema di kepalaku. Saya siap menemani. Entah kenapa terasa lebih dalam daripada sekadar kata sopir pada majikannya. Mungkin karena suaranya tulus. Di jalan pulang, hujan turun rintik-rintik. Aku menatap butiran air di kaca, lalu berbisik pada diriku sendiri.
Apapun yang terjadi di kota Seruni nanti, aku harus siap. Aku tak tahu, di luar sana, seseorang sedang merancang sesuatu yang akan mengguncang hidupku. Dan aku juga tak tahu, orang yang kini duduk di kursi pengemudi, lelaki sederhana bernama Ardi, akan jadi sosok yang paling kupercaya ketika semua mulai runtuh. Malam itu, aku berdiri di balkon rumah, menatap lampu-lampu kota. Angin malam membawa aroma hujan. Ada getaran halus di dada, campuran takut, penasaran, dan semangat baru. Aku tahu hidupku akan berubah. Aku hanya belum tahu caranya. Disinilah cerita kami dimulai. Sebuah perjalanan bisnis yang biasa saja akan berubah menjadi perjalanan hati yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Minggu berikutnya akhirnya tiba. Matahari Jakarta masih panas ketika aku dan Ardi berangkat menuju kota Seruni, kota kecil di dataran tinggi yang terkenal sejuk dan penuh kabut. Di bagasi, koperku berisi dokumen proyek besar renovasi Hotel Bintang 5, proyek yang bisa mengubah masa depan bisnis interiorku. Ardi menyetir seperti biasa, tenang, fokus, tak pernah melaju terlalu cepat. Aku memandang keluar jendela, melihat gedung-gedung menjauh, berganti pemandangan sawah dan bukit. Aku mencoba menghibur diri dengan memeriksa presentasi di laptop, tapi entah kenapa perasaanku tidak enak sejak tadi pagi. Bu Putri, suara Ardi memecah lamunanku. Ya, boleh saya ingatkan? Kita di sana kemungkinan hanya punya waktu 2 hari. Kliennya kelihatan terburu-buru. Aku menoleh. Kamu merasa ada yang aneh? Dia mengangguk pelan. Saya cuma sopir, Bu. Tapi insting saya bilang, kita harus hati-hati. Kata-kata itu membuatku merinding. Ardi jarang bicara serius kecuali perlu. Aku hanya tersenyum kaku. Baiklah, kita fokus saja. Perjalanan 8 jam akhirnya terbayar ketika kami memasuki gerbang kota Seruni. Udaranya sejuk, aroma kayu pinus tercium. Hotel tempat kami menginap tampak klasik, seperti bangunan kolonial. Anehnya, ketika kami tiba, resepsionis tampak kebingungan. Maaf Bu, kamar yang Anda pesan penuh, ada kesalahan sistem, katanya gugup. Aku mendesah panjang. Kami sudah pesan sejak 2 minggu lalu. Kami hanya punya 1 kamar deluxe yang tersisa. Aku dan Ardi saling pandang. Situasi ini tak pernah terjadi sebelumnya. Aku tahu kami profesional, tapi tetap saja tidak nyaman. Akhirnya kami sepakat. 1 kamar, 2 ranjang, jaga jarak, semua profesional. Kamar itu cukup besar, 2 ranjang terpisah. Ardi segera menaruh kopernya di pojok, aku memeriksa laptop dan dokumen. Aku belum sadar. Pintu ke balkon sedikit terbuka. Seolah baru saja ada yang masuk. Malam itu kami makan malam di restoran hotel. Di tengah makan, Ardi berbisik. Bu, saya tadi lihat seseorang seperti mengikuti kita dari lobi ke restoran. Aku terkejut. Kamu yakin? Iya, dia pura-pura main HP tapi pandangannya ke arah kita terus. Aku mulai merasa dadaku sesak. Sejak proyek ini berjalan, aku memang menerima email anonim yang aneh. Berhenti sekarang sebelum terlambat. Kukira itu hanya orang iseng, tapi kini semua terasa nyata. Kembali ke kamar, aku membuka laptop untuk memeriksa data. Tiba-tiba file-file desainku hilang 1 folder. Loh? Aku panik. Ardi mendekat. Ada apa, Bu? Folder desain ini hilang. Ia langsung berdiri. Tenang, Bu. Coba ingat, tadi pas kita di mobil ada yang buka laptop? Aku menggeleng. Tidak ada. Semua terkunci password. Ardi lalu menutup pintu balkon rapat-rapat. Kita harus waspada. Saya perasa ada yang mengincar proyek Ibu. Aku duduk di ranjang, memegang kepalaku. Rasanya seperti ditarik kembali ke masa lalu. Masa ketika aku kehilangan suami dan semua terasa rapuh. Tapi kini aku tak sendiri. Ada lelaki sederhana yang bahkan bukan keluargaku. Berdiri di depan pintu kamar, matanya penuh kewaspadaan. Ardi menatapku. Bu, istirahat saja. Saya berjaga. Aku menatapnya balik. Kita berdua harus tetap profesional. Tapi Ardi, terima kasih ya. Ia tersenyum tipis. Saya cuma melakukan tugas saya, Bu. Di luar kabut semakin tebal. Bayangan seseorang melintas di depan jendela kamar kami, hanya sekilas. Aku tak tahu apakah itu nyata atau hanya bayangan pepohonan yang bergerak tertiup angin. Tapi aku tahu satu hal. Perjalanan ini tidak lagi sekadar perjalanan bisnis. Aku berbaring di ranjangku, menatap langit-langit kamar. Degup jantungku lebih cepat dari biasanya. Di sebelah, Ardi duduk di kursi dekat pintu. Matanya tak lepas dari kunci kamar. Entah mengapa, kehadirannya membuatku sedikit lebih tenang, meski rasa takut tetap ada. Malam itu adalah malam pertama aku sadar. Ada yang sedang mengincar kami.
Dan aku hanya punya satu orang yang bisa kupercaya di kota asing ini. Malam di kota Seruni terasa lebih dingin daripada yang kubayangkan. Kabut turun begitu tebal hingga lampu jalan tampak seperti kunang-kunang raksasa. Aku sulit tidur. Ardi masih duduk di kursi dekat pintu, matanya terus awas seperti satpam pribadi. Aku salut, tapi juga merasa bersalah karena seolah menyeretnya dalam urusan yang bukan miliknya. Sekitar pukul 5 pagi aku bangun, mencoba menyiapkan presentasi di laptop, tapi saat aku membuka tas, dadaku langsung terasa kosong. Laptopku tidak ada. Aku memeriksa seluruh koper, meja, bawah ranjang, bahkan kamar mandi. Tidak ada. Ardi, panggilku dengan suara gemetar. Ia segera berdiri. Ada apa, Bu? Laptopku hilang. Semalam aku letakkan di meja. Ardi segera mengecek pintu balkon dan pintu utama. Semuanya terkunci dari dalam. Mungkin tadi malam ada yang sempat masuk sebelum kita sadar, katanya pelan. Aku terduduk di tepi ranjang, kedua tanganku menutup wajah. Semua rancangan kontrak dan konsep besar ada di laptop itu. Jika jatuh ke tangan orang salah, bukan hanya proyekku yang hilang, nama baikku juga bisa hancur. Ardi mendekat, lalu jongkok di depanku. Dengan hati-hati ia menyentuh punggung tanganku, sekadar menenangkan. Bu Putri, tenang dulu. Kita bisa cari jalan keluar. Jangan panik, ucapnya lirih. Genggaman tangannya hangat meski udaranya dingin. Aku menarik napas panjang, mencoba berpikir jernih. Aku harus lapor polisi atau manajemen hotel, gumamku. Boleh, tapi sebelum itu kita cek CCTV hotel dulu. Siapa tahu lebih cepat, kata Ardi. Kami turun ke resepsionis. Petugas hotel tampak kaget tapi berusaha membantu. Kami akan cek CCTV, Bu, tapi butuh izin manajer, kata mereka. Ardi lalu menatapku, seolah berkata, percayakan pada saya. Sambil menunggu manajer hotel datang, kami duduk di lobi. Aku bersandar lemah di sofa. Ardi duduk di sebelah, menjaga jarak tapi dekat. Bu, katanya, saya tahu ini berat. Tapi saya janji akan bantu semampu saya. Saya pernah bantu bos lama saya waktu kasus pencurian juga. Aku menatapnya. Kamu selalu punya cara menenangkanku ya. Ida hanya tersenyum kecil. Saya cuma sopir yang kebetulan peduli. Tak lama manajer hotel datang. Kami menuju ruang CCTV. Di sana terlihat rekaman semalam, hanya beberapa menit yang mencurigakan. Seorang laki-laki berseragam hotel tampak lewat koridor dengan troli, berhenti di depan kamar kami. Lalu kamera mati beberapa detik. Setelah itu troli bergerak lagi. Ardi menatapku tajam. Itu orang yang ibu lihat di restoran? Aku mengangguk. Sepertinya ia. Manajer hotel meminta waktu untuk mengusut stafnya. Aku dan Ardi kembali ke kamar. Aku merasa seperti berjalan di udara. Langkah ringan tapi kepala berat. Ardi menutup pintu lalu berkata, Bu, kita harus siapkan rencana cadangan. Data ibu tidak boleh hanya di laptop itu. Aku teringat flash disk di tasku. Salinan desain setengah jadi. Masih ada harapan. Kamu benar, ada backup, tapi belum lengkap, jawabku. Ardi kemudian mengusulkan agar kami bekerja sama menyusun ulang presentasi dari data yang tersisa. Kalau kita bergerak sekarang, kita masih bisa presentasi di Dewan Hotel besok, katanya. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatapnya. Rasa takutku sedikit berkurang diganti rasa kagum. Seorang sopir, yang mestinya hanya mengantar jemputku, kini jadi semacam rekan perang. Sore itu kami pergi ke toko komputer kecil untuk beli laptop baru. Sepanjang perjalanan, Ardi terus menjaga matanya di spion, mengamati kalau-kalau ada yang mengikuti. Di lampu merah, ia berkata lirih, Bu, apapun yang terjadi, saya akan pastikan ibu pulang dengan selamat. Aku menoleh. Ardi, kamu kenapa begitu peduli sama aku? Ia sempat terdiam, lalu menjawab singkat. Karena saya tahu rasanya kehilangan. Jawaban itu membuat dadaku sesak tapi hangat. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi lampu sudah hijau. Mobil melaju lagi, malamnya kami kembali ke hotel dengan laptop baru. Aku dan Ardi duduk di satu meja, menyusun ulang file demi file, mencatat kembali rancangan dari memori. Jari-jariku gemetar. Tapi kali ini bukan hanya karena cemas, melainkan juga karena kesadaran bahwa aku tidak benar-benar sendirian. Di luar, kabut makin tebal. Ada bayangan seseorang di ujung lorong hotel. Ardi menutup laptop pelan, berdiri, lalu menatap keluar dengan wajah penuh kewaspadaan. Aku merasa hidupku baru saja berpindah jalur. Ini bukan lagi perjalanan bisnis biasa. Ini sudah jadi medan ujian antara rasa takut, keberanian, dan sesuatu yang tak berani ku sebut namanya. Malam itu udara kota Seruni semakin dingin. Kabut yang turun sejak sore kini berubah jadi hujan tipis.
Dari balkon kamar, lampu jalan nyaris tak terlihat. Di luar terdengar bunyi serangga malam dan sesekali deru mobil lewat. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk jaket wall, berusaha fokus menyusun ulang data yang hilang. Ardi menutup laptopnya pelan, lalu berdiri. Bu, saya cek dulu ke lobi, siapa tahu manajer hotel sudah menemukan staf yang kita curigai. Aku mengangguk. Tapi jangan lama-lama, aku jadi agak takut. Ia tersenyum tipis. Tenang bu, saya cuma sebentar. 10 menit kemudian ia kembali, wajahnya serius. Belum ada kejelasan, tapi mereka janji akan tindak lanjuti besok pagi. Aku menatapnya. Jadi kita malam ini, ya kita di sini saja. Aman di kamar, jawabnya. Kami berdua terdiam. Hanya suara isi dan hujan yang terdengar. Dua ranjang terpisah itu seolah jadi batas tak kasat mata antara kehidupan pribadiku dan kehidupan pribadinya. Tapi entah mengapa keheningan ini justru terasa manusiawi. Aku membuka percakapan lebih dulu. Ardi, kamu selalu tenang menghadapi situasi begini. Aku penasaran, dulu kamu pernah kerja di mana? Ia duduk di kursi dekat jendela. Saya dulu jadi sopir keluarga juga, Bu. Tapi sebelum itu saya sempat kerja di bengkel. Hidup saya biasa saja, tapi saya punya adik yang harus kuliah. Itu yang bikin saya semangat kerja. Aku tersenyum kecil. Aku salut sama kamu. Banyak orang kalau sudah susah langsung menyerah. Ardi balik bertanya, kalau ibu sendiri, kok bisa sekuat ini? Kehilangan laptop saja orang biasa sudah stres berat, apalagi ibu. Aku menunduk sebentar. Aku pernah kehilangan yang lebih besar, Ardi. Suamiku. Setelah itu rasanya dunia runtuh. Tapi aku harus bangkit demi diriku sendiri. Suasana hening. Lalu Ardi berkata lirih, saya ikut berduka, Bu. Saya baru tahu. Aku mengangguk. Terima kasih. Perbincangan kami berlanjut. Dari topik serius ke cerita ringan. Makanan favorit. Masa kecil. Kota yang ingin dikunjungi. Aku baru sadar sudah lama tak bicara sepanjang itu dengan seseorang tanpa topik bisnis. Di sela cerita, Ardi beberapa kali tertawa kecil. Aku ikut tertawa. Tiba-tiba terdengar suara klik di pintu. Seperti ada yang mencoba membuka dari luar. Kami berdua spontan menoleh. Ardi berdiri, melangkah cepat ke pintu dan mengintip lubang kecil. Tak ada siapapun. Ia lalu memutar kunci tambahan. Mungkin staf hotel, katanya, berusaha tenang. Aku bisa merasakan jantungku berdetak kencang. Ardi, ini makin aneh. Ia menoleh padaku. Ibu jangan takut. Saya di sini. Aku duduk di ranjang, lutut tertekuk. Ardi berjalan mendekat, lalu berdiri agak jauh tapi cukup dekat agar suaranya terdengar jelas. Kalau ibu mau istirahat, saya duduk di kursi saja. Besok pagi kita butuh tenaga. Aku mengangguk. Iya. Terima kasih sudah mau repot jagain aku. Ia tersenyum kecil. Bagi saya ini bukan repot, Bu. Saya anggap ini tanggung jawab. Beberapa jam berikutnya kami berdua tetap terjaga. Aku sempat tertidur sebentar, tapi terbangun ketika mendengar Ardi berbisik membaca doa. Aku menatapnya diam-diam. Lelaki sederhana dengan jaket tipis, duduk di kursi dekat pintu seperti penjaga benteng. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda di dadaku. Bukan sekadar rasa aman, melainkan juga rasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar klien atau bos. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa tidak sendirian. Tapi aku juga sadar, permainan ini belum selesai. Sesuatu atau seseorang masih mengincar kami, dan besok pagi mungkin akan membawa kejutan baru. Pagi di kota Seruni terasa lain. Matahari muncul samar di balik kabut, burung-burung kecil beterbangan di halaman hotel. Aku dan Ardi turun ke lobi untuk sarapan lebih pagi dari biasanya. Suasana terlihat normal. Sampai aku membuka ponselku, ada puluhan notifikasi masuk. Grup WhatsApp kantor ramai, email penuh pesan cemas, media sosialku banjir komentar. Aku mengerutkan kening, lalu membaca sebuah artikel di situs gosip online. Janda kaya dan sopir pribadinya hubungan spesial di balik proyek hotel. Aku langsung terpaku. Foto yang terpampang adalah aku dan Ardi kemarin sore ketika berjalan ke toko komputer. Aku terlihat sedang memegang lengan Ardi untuk menyeberang jalan. Foto itu diedit sedemikian rupa hingga seolah kami berdua berpegangan mesra. Judulnya dibuat bombastis. Tanganku bergetar memegang ponsel. Ardi, suaraku nyaris hilang. Ia mendekat. Ada apa, Bu? Aku menunjukkan layar. Dia membaca cepat. Wajahnya berubah. Ini fitnah. Aku mengangguk kaku. Ini bisa hancurkan reputasiku. Proyek ini bisa batal. Kami kembali ke kamar. Pintu kututup rapat. Aku duduk di tepi ranjang. Ardi berdiri di dekat meja kerja. Rasanya dinding kamar makin menyempit. Aku nggak ngerti, Ardi. Kok bisa foto kita diambil begitu? Mungkin ada yang mengikuti kita sejak awal.
Mereka sengaja bikin gosip supaya ibu jatuh, jawabnya tegas. Aku menatapnya penuh cemas. Aku harus jelaskan ke publik, tapi kalau aku marah-marah di medsos malah jadi bahan. Kalau aku diam saja, mereka pikir benar. Ardi berpikir sejenak. Ibu tenang dulu. Kita bisa luruskan lewat cara yang elegan. Jangan terburu-buru. Aku menatapnya. Kenapa kamu masih di sini? Bukankah ini juga bisa merugikanmu? Ia menggeleng. Saya ikut karena ini tanggung jawab saya. Saya tahu ibu orang baik. Gosip itu cuma sementara. Aku terdiam. Kalimatnya seperti penyangga di antara reruntuhan sore itu, aku mencoba menghubungi tim PR kantorku untuk menyusun pernyataan resmi. Sementara itu, Ardi mencari info di sekitar hotel, pura-pura ngobrol dengan staf. Dia kembali dengan wajah serius. Bu, saya dengar ada tamu pria di lantai 2 yang sering tanya-tanya tentang kita. Bisa jadi dia sumber foto. Aku menarik napas. Semakin jelas ini perang reputasi. Malamnya aku duduk di balkon hotel, menatap lampu-lampu kota kecil itu. Di dalam kamar Ardi masih bekerja di laptop, menyusun ulang presentasi. Aku mendekat. Ardi, panggilku pelan. Ya, Bu. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah pulang ke Jakarta sekarang dengan kepala tertunduk. Terima kasih. Ia tersenyum kecil, kali ini lebih hangat. Saya cuma sopir, Bu. Tapi saya belajar kalau kesetiaan itu bukan soal jabatan. Aku mengangguk. Udaranya semakin dingin. Tanpa sadar aku menggigil. Ardi melihat itu lalu berkata, Ibu kedinginan. Ini jaket saya. Ia menyodorkan jaket tipisnya. Aku sempat ragu tapi akhirnya menerimanya. Hangatnya jaket itu bukan cuma karena kainnya, tapi juga karena rasa dilindungi. Malam itu aku sadar, fitnah bisa mengguncang reputasi, tapi tidak bisa memutuskan benang kepercayaan yang mulai tumbuh. Namun aku juga tahu badai ini belum selesai. Fitnah baru permulaan, dan aku harus siap menghadapi yang lebih besar. Pagi berikutnya, aku bangun dengan kepala berat. Notifikasi di ponsel masih terus berdatangan. Tim PR kantorku di Jakarta sudah mengunggah klarifikasi resmi, tapi komentar netizen tetap heboh. Aku memandangi layar, merasa seperti terseret arus yang tak bisa kuhentikan. Ardi mengetuk pintu kamar mandi. Bu Putri, sarapan dulu yuk. Kita butuh tenaga. Aku keluar dengan wajah pucat. Aku nggak selera makan, Ardi. Dia menatapku serius. Bu, justru sekarang ibu harus kuat. Jangan sampai kelihatan jatuh. Kami turun ke restoran hotel. Saat berjalan di koridor, Ardi tanpa sadar menyentuh lenganku agar aku tidak terpeleset lantai licin. Sentuhan sederhana itu rasanya seperti alarm kecil. Aku nggak sendiri. Di meja sarapan aku hampir tidak menyentuh makanan. Ardi yang biasanya diam kini lebih banyak bicara, mencoba membuatku fokus. Bu, saya sudah bicara dengan salah satu staf hotel yang saya percaya. Katanya ada tamu pria yang selalu duduk di lobi, pura-pura baca koran. Dia punya kamera kecil, aku mendongak. Jadi dia yang memotret kita? Besar kemungkinan, jawabnya pelan. Ardi lalu mengeluarkan secarik kertas kecil berisi catatan. Nama staf, jam si tamu nongkrong, ciri-ciri fisiknya. Aku menatapnya kagum. Kamu kayak detektif saja. Dia tersenyum kecil. Bukan, Bu. Saya cuma orang yang nggak suka lihat ketidakadilan. Siang itu Ardi berpura-pura meninggalkanku di kamar. Padahal ia turun ke lobi untuk memotret diam-diam orang yang dicurigai. Ia mengatur rutenya agar tak terlihat mencurigakan. Aku menunggu di kamar dengan cemas, melirik jam setiap beberapa menit. Sekitar 1 jam kemudian Ardi kembali. Nafasnya sedikit terengah, wajahnya serius. Bu, saya berhasil dapat fotonya. Nanti kita kirim ke kantor untuk diidentifikasi. Aku menatap layar ponselnya. Foto itu menunjukkan pria berjaket abu-abu, duduk di pojokan lobi dengan kamera saku. Aku menarik napas panjang. Kalau ini benar orangnya, kita punya bukti. Ardi mengangguk. Tapi kita harus hati-hati. Jangan konfrontasi langsung. Kita kumpulkan saja fakta. Malamnya kami duduk berdua di balkon kamar, memandangi kabut kota kecil. Aku memegang cangkir teh hangat, Ardi duduk di kursi sebelah. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Kamu sudah di luar tugas sebagai sopir, kataku lirih. Ardi menatap lurus ke depan. Bu Putri, saya ini orang kecil. Tapi saya punya prinsip. Kalau saya ikut kerja sama seseorang, saya akan jaga sampai tuntas. Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi terasa sangat tulus. Aku merasa ada kekuatan baru mengalir di dadaku. Untuk pertama kalinya sejak gosip itu muncul, aku merasa bisa melawan. Ardi menoleh, melihat wajahku yang mulai bersemangat lagi. Nah itu dia. Ibu jangan kalah sama gosip. Kita bisa selesaikan. Aku mengangguk. Terima kasih Ardi. Kamu lebih dari sekadar sopir. Kabut semakin pekat. Dari kejauhan terdengar suara anjing menggonggong.
Aku menatap langit kelabu. Apapun yang terjadi besok, aku harus siap. Malam itu aku tahu satu hal. Fitnah dan ancaman mungkin bisa mengguncang reputasi, tapi dukungan tulus bisa membangkitkan kembali keberanian. Dan aku mulai percaya, bersama Ardi, aku tidak hanya bisa bertahan, aku bisa melawan. Pagi itu terasa berbeda. Untuk pertama kali sejak gosip itu muncul, aku bangun dengan tekad, bukan ketakutan. Langit kota Seruni masih abu-abu, tapi di dalam diriku ada percikan semangat baru. Ardi sudah siap di kursi dekat jendela, laptop di pangkuan. Ia menyusun ulang presentasi dari data cadangan yang kami punya. Saat aku keluar dari kamar mandi, ia langsung berdiri. Bu Putri, saya sudah mulai rangkai materi presentasi. Kita bisa kelar sore ini. Aku mengangguk. Bagus. Aku juga sudah hubungi tim kantor. Mereka kirim data tambahan lewat email aman. Kami duduk bersebelahan di meja kecil kamar hotel. Aku mengetik cepat. Ardi membantu mengingat detail yang sempat ia lihat di layar laptop yang hilang. Kerjasama ini terasa aneh sekaligus menyenangkan. Seorang sopir dan seorang pemilik usaha interior bekerja sebagai tim. Di sela kerja, Ardi berkata lirih, Bu, saya sudah kirim foto pria di lobi ke teman saya di Jakarta. Dia kenal dunia media. Mungkin dia bisa lacak identitasnya. Aku menatapnya, tak percaya. Kamu punya jaringan sampai sana? Dia tersenyum kecil. Bukan jaringan besar, Bu, hanya teman lama. Tapi dia orangnya bisa dipercaya. Siang itu kami turun ke restoran hotel. Wajahku mulai terlihat segar, tidak lagi pucat. Banyak tamu hotel yang memperhatikan kami, mungkin karena gosip itu. Aku hanya tersenyum tipis dan berjalan tegak. Ardi berjalan setengah langkah di belakang, menjaga jarak tapi siap siaga. Di meja makan aku berkata pelan, Ardi, aku baru sadar sesuatu. Aku dulu selalu merasa sendirian meskipun punya segalanya. Tapi sekarang aku nggak sendiri. Dia menoleh. Ibu memang nggak sendiri. Tapi saya harap ibu juga ingat. Jangan pernah merasa lemah di depan mereka. Itu yang mereka tunggu. Kami kembali ke kamar. Ardi memandangi papan catatan kecil yang ia bawa dari mobil. Ia mulai menggambar skema. Nama klien, nama staf hotel, nama pria di lobi. Aku kagum melihatnya. Kamu serius banget ya? Kataku sambil tertawa kecil. Ardi ikut tertawa. Kalau ini film, saya udah kayak bodyguard plus detektif. Aku tertawa lebih lepas. Rasanya lama sekali aku tidak tertawa seperti ini. Tiba-tiba semua ketegangan terasa sedikit lebih ringan. Sore itu kami mencoba simulasi presentasi. Aku berdiri di depan dinding, Ardi menjadi penonton yang mengajukan pertanyaan sulit. Latihan ini membuatku lebih percaya diri. Ardi, kamu hebat juga ya jadi penanya yang galak, candaku. Dia mengangkat bahu. Saya cuman latihan supaya ibu siap mental. Malamnya kami berjalan di taman hotel yang sepi. Udaranya dingin, pohon pinus mengeluarkan aroma tajam. Aku memakai jaket tebal. Ardi berjalan di sebelahku. Besok kita punya kesempatan kedua, kataku lirih. Betul, Bu. Kita jangan sia-siakan, jawabnya. Di ujung taman kami berhenti sejenak. Lampu-lampu kecil di sekitar taman berkelip. Aku menatap wajah Ardi yang tampak serius tapi lembut. Aku ingin kamu tahu. Aku sangat menghargai apa yang kamu lakukan. Dia menunduk sebentar, lalu berkata pelan. Saya juga menghargai kepercayaan ibu. Kami lalu kembali ke kamar, membawa semangat baru. Saat aku menutup pintu kamar, aku sadar. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa punya rencana. Malam itu aku menulis di buku catatan kecilku. Musuhku mungkin punya uang dan pengaruh. Tapi aku punya keberanian, kerjasama, dan seseorang yang setia di sisiku. Aku tak tahu apakah itu cukup, tapi aku tahu satu hal, aku siap melawan. Pagi itu, udara kota Seruni begitu dingin. Matahari masih enggan naik tinggi, seakan tahu badai besar belum reda. Aku bangun lebih awal untuk latihan presentasi bersama Ardi. Semua sudah terasa terkendali, sampai suara krek kecil terdengar di bawah pintu. Aku berjalan pelan dan menemukan sebuah amplop coklat tanpa nama. Di atasnya hanya tertulis, berhenti sekarang atau semua akan terbongkar. Tanganku gemetar. Ardi yang baru saja keluar dari kamar mandi langsung mendekat. Ada apa, Bu? Aku menyerahkan amplop itu. Ia membacanya dengan wajah mengeras. Ini ancaman. Aku menarik napas panjang. Sepertinya mereka tahu kita sedang melawan balik. Ardi mengangguk. Semakin kita mendekati kebenaran, semakin mereka panik. Kami duduk di kursi dekat jendela. Ardi membuka laptopnya dan menyalakan kamera ponsel.
Saya foto dulu surat ini. Kita kirim ke kantor untuk dokumentasi. Aku menatapnya. Ardi, aku takut. Dulu aku hanya tahu dunia bisnis. Sekarang rasanya seperti film. Dia menatapku lembut. Bu Putri, ketakutan itu wajar. Tapi jangan biarkan ketakutan yang mengatur langkah kita. Siang itu kami menghadiri rapat kecil dengan tim proyek di ruang pertemuan hotel. Aku berusaha terlihat tegar, meski jantungku berdegup lebih cepat setiap kali pintu terbuka. Ardi berdiri di belakang ruangan, seolah jadi pengawal. Usai rapat, kami kembali ke kamar. Ardi berkata pelan, "Bu, saya sudah dapat kabar dari teman saya di Jakarta. Pria berjaket abu-abu itu ternyata bekerja untuk seorang pengusaha yang dulu pernah kalah tender sama ibu. Namanya muncul di beberapa media." Aku terdiam. Jadi dia yang kirim ancaman ini? Kemungkinan besar, jawabnya tegas. Aku menatapnya. Apa kita harus lapor polisi? Bisa, tapi kita perlu bukti yang lebih kuat dulu supaya tidak berbalik menyerang kita, jawab Ardi bijak. Malamnya kami duduk lagi di balkon kamar hotel. Udara dingin menusuk kulit, lampu kota berkedip samar. Aku memeluk kedua lututku mencoba meredakan kecemasan. Ardi duduk di kursi sebelah dengan laptopnya. Kita nggak bisa mundur kan? Tanyaku lirih. Ardi menoleh. Kalau ibu mundur sekarang mereka menang. Kalau kita terus maju, setidaknya kita berjuang mempertahankan nama baik. Aku menatapnya. Kenapa kamu mau sejauh ini? Kamu hanya sopir. Ardi tersenyum kecil. Karena saya percaya sama ibu. Dan karena saya pernah juga jadi korban ketidakadilan. Aku terdiam. Ada rasa haru menyelusup. Aku beruntung punya kamu, kataku akhirnya. Dia menunduk. Saya juga belajar banyak dari ibu. Di dalam kamar aku berusaha tidur tapi sulit. Setiap bayangan ancaman datang bergantian. Namun di balik semua itu aku tahu, aku tak lagi sendirian. Di sisi lain kamar, Ardi masih mengetik, menyiapkan strategi terakhir. Malam itu aku menyadari, ancaman bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita sedang berada di jalan yang benar. Aku harus tetap melangkah, meski ketakutan menghantui. Dan Ardi adalah jangkar yang menahanku tetap berdiri. Pagi itu aku bangun dengan napas lebih berat dari biasanya. Surat ancaman kemarin masih ada di meja, seperti pengingat bahwa waktu kami tak banyak. Tapi kali ini aku tidak ingin lagi jadi korban. Aku ingin melawan dengan cara elegan dan bersih. Ardi sudah berdiri di dekat jendela dengan secangkir kopi. Ia menatap keluar kota kecil yang berkabut. Bu Putri, katanya perlahan, kita harus ambil keputusan. Kalau kita terus bertahan, mereka makin berani. Kita perlu strategi. Aku menatapnya. Aku sudah memikirkan itu semalaman. Aku tidak mau lagi hanya bertahan. Aku mau membuktikan pada publik bahwa aku profesional, jujur, dan layak dipercaya. Ardi mengangguk. Kita tetapkan tujuan jelas, Bu. Kita selesaikan presentasi besok, tunjukkan data paling lengkap, dan kita kirim bukti fitnah ini ke kantor hukum untuk diproses resmi. Itu cara paling bersih. Aku tersenyum tipis. Kamu benar. Kita jalani dua jalur. Selamatkan proyek dan selamatkan nama baik. Hari itu kami mulai bekerja seperti tim komando. Aku menyusun ulang materi presentasi. Ardi mengumpulkan dokumen pendukung. Kami juga menyiapkan bukti fitnah yang telah difoto dan dikirim ke Jakarta. Siang menjelang sore kami turun ke lobi untuk bertemu manajer hotel. Manajer itu awalnya terlihat canggung karena gosip yang beredar. Tapi setelah melihat keseriusan kami dan mendengar penjelasan, ia akhirnya mau membantu. Meminjamkan ruangan kecil untuk rapat tertutup dan memeriksa CCTV hotel. Aku melihat Ardi tersenyum lega. Satu langkah maju, Bu. Aku mengangguk. Iya, kita mulai punya sekutu. Sore itu kami berjalan keluar hotel untuk mencari udara segar. Kota Seruni tampak cantik dengan bunga kertas bermekaran di sepanjang jalan. Orang-orang memandang kami penuh rasa ingin tahu, tapi aku berusaha tetap tegak. Ardi berjalan di sebelahku, satu langkah lebih dekat. Aku berkata lirih, Ardi, kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah menyerah. Dia menoleh, matanya hangat. Kalau bukan karena ibu juga, saya mungkin gak punya keberanian sebanyak ini. Kira saling menguatkan. Kami berhenti di jembatan kecil yang menghadap sungai. Airnya mengalir deras, mencerminkan langit abu-abu. Aku menatap jauh. Besok kita akan diuji. Presentasi ini bukan hanya soal proyek, tapi juga harga diri. Ardi menatapku penuh keyakinan. Saya yakin kita bisa. Kita sudah lewati separuh jalan. Malamnya kami latihan presentasi lagi. Ardi jadi penanya yang keras, aku berlatih menjawab dengan tenang. Rasanya seperti gladi resik perang. Sebelum tidur aku menulis di buku catatan.
Tujuan kami jelas, buktikan kebenaran, selamatkan proyek, dan bongkar fitnah. Ardi yang duduk di meja berkata pelan, Bu Putri, besok kita akan hadapi banyak mata yang meragukan, tapi kita harus jadi tim yang solid. Aku tersenyum. Iya, kita tim kecil tapi hati kita besar. Malam itu aku merasa pertama kali setelah sekian lama. Aku bukan hanya mempertahankan reputasi, aku sedang memperjuangkan sesuatu yang lebih besar. Martabat dan kebenaran. Bersama Ardi, aku merasa sanggup menghadapi badai apapun. Pagi itu udara terasa tebal. Matahari menembus jendela kamar hotel seperti garis tipis, seolah mengingatkan. Hari ini semuanya ditentukan. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Di meja kecil kamar, Ardi sudah duduk dengan laptopnya, tampak serius. Ada kabar apa? Tanyaku. Dia menoleh dengan wajah cemas. Bu Putri, akun media gosip itu baru saja unggah video baru. Mereka bilang ibu dan saya sudah bermalam bersama selama seminggu di sini. Videonya disunting supaya terlihat mesra. Aku menghela napas. Mereka makin gila. Ardi mengangguk. Tapi justru itu bukti mereka panik. Aku menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Kita tidak boleh goyah. Kita harus tampil prima. Kami turun ke lobi untuk sarapan. Tamu-tamu hotel berbisik-bisik melihat kami. Aku menegakkan kepala. Ardi berjalan sedikit di belakang, tapi selalu siap jika aku butuh dukungan. Di meja sarapan, Ardi berkata pelan, Bu, kita harus waspada. Mereka bisa saja mengirim orang ke presentasi untuk mengganggu. Aku mengangguk. Kalau begitu, kita siapkan plan B. Sepulang dari sarapan kami ke ruang kecil yang dipinjamkan manajer hotel. Ardi menggelar printout CCTV yang sudah ia minta kemarin. Dari rekaman terlihat pria berjaket abu-abu bertemu seseorang di lobi malam sebelumnya. Ini bukti kuat, kata Ardi. Aku menatapnya. Kalau kita serahkan ini ke media, mereka bisa kena balik. Tapi kita harus tunggu waktu tepat, Bu. Jangan sekarang. Fokus ke presentasi dulu. Sore menjelang malam, kami latihan presentasi terakhir. Aku berlatih bicara dengan suara mantap, Ardi terus mengoreksi. Setiap kali aku goyah, ia menatapku dengan tatapan penuh keyakinan, membuatku kembali tegak. Menjelang pukul 8 malam, tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku angkat, terdengar suara pria berat di ujung sana. Bu Putri, kalau Anda tetap presentasi besok, kami akan sebarkan lebih banyak video. Lalu telepon ditutup. Aku memandang Ardi dengan wajah pucat. Mereka ancam lagi. Ardi mendekat, menatap mataku. Bu, ini hanya gertakan. Kalau kita mundur sekarang, semua kerja keras sia-sia. Aku menggigit bibir. Aku takut, Ardi. Ini bukan cuma aku. Kamu juga bisa kena. Dia menggeleng. Saya siap. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Malam itu kami duduk berdua di balkon. Angin dingin menusuk, tapi aku justru merasa panas oleh adrenalin. Aku memegang cangkir teh yang hampir dingin. Ardi duduk di kursi sebelah. Besok kita di ruang pertemuan besar. Semua mata tertuju pada kita, kataku lirih. Ardi menoleh, tatapannya mantap. Bu, jangan lupa, kita punya kebenaran. Dan kebenaran itu senjata paling kuat. Aku memandangnya lama-lama. Kamu selalu tahu cara membuatku tenang. Dia tersenyum tipis. Karena saya percaya ibu mampu. Aku menarik napas panjang. Baiklah, besok kita tunjukkan siapa kita sebenarnya. Malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak, tapi di sela rasa takut, aku merasakan keberanian yang belum pernah ada sebelumnya. Aku tahu, hari esok akan jadi titik balik. Menang atau jatuh. Dan aku sudah memilih untuk maju. Pagi itu kota Seruni terasa sangat berbeda. Jalanan penuh aktivitas, langit mendung berat seperti menahan hujan. Jantungku berdetak cepat. Di ruang konferensi hotel, para pemangku kepentingan sudah berdatangan. Investor, tim proyek, wartawan lokal, bahkan orang-orang yang selama ini meragukan integritasku. Ardi berdiri di dekat pintu, mengenakan kemeja rapi. Wajahnya tegas tapi matanya penuh empati. Bu Putri, ini saatnya, katanya pelan. Aku mengangguk. Kita jalani bersama. Kami menyiapkan presentasi dengan rapi. Laptop yang memuat file presentasi tersambung ke proyektor. Slide pertama sudah muncul di layar besar. Logo perusahaanku, judul presentasi, dan gambar desain interior hotel impian. Aku melangkah ke depan ruangan dengan kepala tegak. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Suaraku terdengar mantap. Beberapa orang menatap dengan sinis, beberapa dengan penasaran. Slide demi slide kuluncurkan dengan percaya diri. Aku menjelaskan konsep, biaya, desain, dan proyeksi keuntungan. Ardi berdiri di belakang, siap membantu kapan saja. Untuk sesaat aku merasa kami benar-benar menang. Namun tiba-tiba,
Saat aku hendak memutar video testimoni klien, layar proyektor menjadi hitam. Sistem proyektor mati mendadak. Aku mencoba klik lagi, tidak bisa. Panitia teknis pun bingung. Ruangan menjadi riuh. Aku menoleh ke Ardi. Wajahnya mengeras. Ini pasti sabotase, bisiknya. Aku menarik napas, mencoba tersenyum pada audiens. Maaf, sepertinya ada kendala teknis. Namun sebelum aku bisa melanjutkan, salah satu wartawan mengangkat ponsel, menampilkan artikel gosip terbaru. Putri dan sopirnya menginap bersama, tender proyek syarat skandal. Artikel itu baru diunggah detik itu juga. Beberapa investor saling berbisik. Wajah mereka berubah ragu. Ada yang sudah mulai membereskan dokumen seolah hendak pergi, aku merasa tubuhku lemas. Semua kerja keras kami seolah lenyap di depan mata. Aku menatap Ardi yang tetap berdiri tegak, memberi isyarat dengan mata. Jangan menyerah. Aku menarik napas panjang dan berkata pada audiens, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut, izinkan saya menjelaskan sesuatu. Tapi suara riuh belum reda. Ada yang berkata lirih, ini proyek berisiko. Ardi mendekat pelan dari belakang, berbisik di telingaku. Bu, jangan terburu-buru. Kita masih punya cadangan. Ingat flash disk di tas saya? Aku mengangguk samar. Tapi otakku seperti blank. Ruangan terasa berputar. Aku hanya mendengar suara berdesir-desir dari orang-orang. Semua persiapan rasanya sia-sia. Ardi bergegas keluar ruangan untuk mengambil sesuatu, sementara aku mencoba menenangkan audiens. Kendala teknis seperti ini bisa terjadi. Mohon Bapak dan Ibu tetap duduk. Saya masih prihatin ke sesuatu yang belum pernah Anda lihat. Di luar ruangan Ardi berlari kecil mengambil flash disk cadangan, tapi ia melihat sosok pria berjaket abu-abu sedang mengintai dari ujung koridor. Tatapan mereka bertemu sekejap. Pria itu segera berbalik. Ardi kembali masuk ruangan dengan napas terengah. Ia memberikan flash disk padaku. Tapi panitia teknis berkata panik. Colokan proyektor rusak, Bu. Kami butuh waktu perbaikan. Aku menatap Ardi. Matanya memberi semangat, tapi juga terlihat lelah. Bu, kita bisa pakai cara manual. Kita jelaskan tanpa slide. Kita tunjukkan data cetak, bisiknya. Aku memandangi ruangan penuh wajah-wajah ragu. Tiba-tiba rasanya semua jalan buntu. Di titik itulah aku merasa, semua usahaku hampir sia-sia. Semua kerja keras, semua latihan, semua strategi, seperti runtuh di depan mata. Aku harus memutuskan, menyerah sekarang atau mencari cara terakhir yang paling berisiko. Ruangan konferensi terasa seperti ruang sidang. Investor duduk dengan wajah datar, sebagian wartawan sudah menyiapkan kamera, slide presentasi mati total. Gosip di layar ponsel mereka terus bergerak. Aku memandang Ardi, wajahnya keras, tapi matanya tetap penuh dukungan. Bu, bisik Ardi lirih di dekatku. Kita masih punya data cetak. Kita bisa jelaskan manual. Aku menarik napas panjang. Kalau kita jelaskan manual, mereka tetap nggak percaya. Gosip itu sudah terlalu kuat. Ardi menatapku dalam. Lalu kita harus bagaimana? Aku memandang audiens. Aku bisa menyerah. Atau aku bisa membuka semuanya. Termasuk ancaman, bukti CCTV, dan siapa sebenarnya di balik gosip. Itu taruhan besar. Kalau aku salah langkah, aku dianggap drama. Tapi kalau benar, aku bisa memutar arah keadaan. Aku berdiri tegak. Bapak dan Ibu, suaraku kini lebih lantang. Saya tahu ada gosip yang beredar tentang saya dan sopir saya, Pak Ardi. Saya tahu berita itu sengaja dimunculkan untuk merusak reputasi saya dan proyek ini. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju padaku. Wartawan mulai mengangkat ponsel. Aku melanjutkan. Saya tidak akan lari dari kenyataan. Pak Ardi adalah sopir saya sekaligus orang yang membantu saya di masa sulit. Tidak lebih. Dan saya membawa bukti bahwa gosip ini adalah rekayasa. Aku memberi isyarat pada Ardi. Ia maju ke depan membawa map berisi foto CCTV, surat ancaman, dan laporan kecil dari tim hukum di Jakarta. Aku tunjukkan beberapa foto di layar kecil laptop yang dihubungkan ke monitor cadangan milik hotel. Investor saling berbisik. Wartawan mulai mengambil gambar. Aku menjelaskan kronologi. Kehilangan data. Kemunculan pria berjaket abu-abu, surat ancaman. Semua kutampilkan dengan runut dan tegas. Saat aku bicara, Ardi berdiri tegak di sampingku. Wajahnya serius tapi penuh empati. Aku merasa seperti punya sekutu sejati. Apa artinya semua ini? Tanya salah satu investor. Artinya saya tetap profesional. Jawabku mantap. Saya datang ke sini membawa ide, bukan skandal. Saya datang untuk bekerja, bukan untuk bermain-main. Dan saya akan tunjukkan bahwa proyek ini layak meskipun ada upaya menjatuhkan saya. Aku lalu membuka map kedua berisi data proyek cetak, grafik keuntungan,
dan laporan biaya yang detail. Aku bagikan langsung ke meja investor satu persatu. Mereka membaca serius. Wartawan bertanya, "Bu Putri, berarti semua gosip itu palsu?" Aku menatap mereka lurus. "Ya, palsu. Dan saya akan menempuh jalur hukum terhadap penyebarnya." Untuk sesaat ruangan kembali hening. Lalu perlahan beberapa investor mulai mengangguk. Seseorang berkata lirih, "Berani juga ya?" Aku menatap Ardi. "Ini saatnya," bisikku. Dia mengangguk pelan, matanya berbinar. Ibu sudah melakukan hal yang benar. Tapi aku tahu kami belum benar-benar menang. Presentasi ini belum selesai. Aku baru saja meletakkan taruhan terbesar. Reputasi, kepercayaan, bahkan proyek yang jadi hidupku. Dan aku masih harus menutupnya dengan cara yang elegan. Malam itu setelah semua orang pulang, aku dan Ardi duduk di bangku taman hotel. Lampu-lampu kota redup. Tapi di hatiku ada cahaya kecil. Aku baru saja menghadapi ketakutanku paling besar. Aku belum tahu hasilnya. Tapi aku tahu aku sudah berani. Dan sebenarnya itu terhadap semuanya adalah kemenangan pertama. Pagi itu matahari di kota Seruni terasa hangat. Aku bangun lebih awal, duduk di tepi jendela kamar hotel, sambil memandangi kota yang masih berkabut tipis. Semalam aku hampir tidak tidur. Pikiran tentang reaksi investor, media, dan ancaman itu terus berputar. Ardi datang membawa 2 gelas kopi. "Selamat pagi, Bu," katanya sambil tersenyum tipis. "Ada kabar bagus." Aku menoleh, jantungku berdegup kencang. "Kabar apa?" Dia menyerahkan ponsel. "Lihat sendiri." Di layar ponsel muncul berita terbaru. Investor proyek Putri pertahankan dukungan, bukti manipulasi gosip terbongkar. Aku membaca cepat. Artikel itu memuat pernyataan salah satu investor besar yang mengatakan mereka percaya pada integritasku setelah melihat bukti yang kutunjukkan kemarin. Bahkan mereka siap menambah investasi. Aku menatap Ardi dengan mata berbinar. "Ardi, kita berhasil." Dia tersenyum lega. "Saya sudah bilang, Bu, keberanian itu senjata kita." Hari itu, ruang konferensi hotel terasa berbeda. Tidak ada lagi tatapan sinis. Para investor datang dengan senyum ramah. Wartawan kini mengajukan pertanyaan yang lebih netral. Aku memulai presentasi ulang secara manual, tanpa proyektor, hanya dengan papan tulis, data cetak, dan penjelasan langsung. Suasana jauh lebih tenang. Aku memaparkan ide-ideku dengan penuh semangat, dan Ardi menambahkan data teknis di sela-sela presentasi. Kami berdua seperti tim yang sudah lama terlatih. Di akhir presentasi, investor utama berdiri dan berkata, "Bu Putri, kami mengapresiasi keberanian Anda. Kami mendukung penuh proyek ini." Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Wartawan memotret berkali-kali. Aku nyaris meneteskan air mata. Aku menatap Ardi. "Ini semua karena kamu selalu ada," kataku pelan. Dia menggeleng, "Ini semua karena Ibu berani." Sepulang dari presentasi, kami duduk berdua di kafe kecil dekat hotel. Aku memesan teh melati. Ardi memesan kopi hitam. Kami duduk berhadapan sambil tersenyum lega. "Ardi," kataku lirih, "kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah menyerah." Dia tertawa kecil. "Kalau bukan karena Ibu, saya mungkin masih takut melangkah." Kami berpegangan tangan di atas meja, bukan karena formalitas, tapi karena rasa lega, rasa syukur, dan rasa percaya yang makin tumbuh. Tak ada kata-kata romantis berlebihan, hanya 2 orang yang saling mendukung, akhirnya berhasil melewati badai. Sore harinya kami menerima email resmi dari investor. Proyek ini dinyatakan lolos tahap akhir dan akan dikerjakan tahun depan. Aku menatap layar laptop, bibirku bergetar menahan tangis bahagia. Aku menoleh pada Ardi yang duduk di kursi sebelah. "Ardi, ini awal baru buat kita berdua." Dia mengangguk, matanya berkilat hangat. "Ibu layak dapat semua ini, dan saya senang bisa ada di sini." Di titik itu, aku merasa beban yang menekan dadaku selama berminggu-minggu terangkat. Aku sadar keberanian, kejujuran, dan dukungan orang yang tulus bisa mengalahkan gosip, fitnah, dan sabotase. Dan yang paling penting, aku menemukan diriku sendiri, lebih kuat, lebih berani, lebih yakin. Tiga bulan setelah kejadian dramatis di Seruni, proyek besar itu resmi dimulai. Aku berdiri di depan lahan yang akan dibangun hotel impianku. Matahari pagi terasa lebih cerah, angin membawa aroma tanah basah dan bunga yang baru disiram. Semuanya terasa seperti simbol awal baru. Ardi berdiri di sebelahku dengan seragam sopirnya yang kini sudah rapi, tapi auranya berbeda. Ia bukan lagi sekadar sopir.
yakini asisten pribadi dan sahabat yang paling kukagumi. Bu Putri, katanya pelan. Saya masih suka nggak percaya kita sudah sampai di titik ini. Aku tertawa kecil. Aku juga. Rasanya baru kemarin kita lari-lari cari bukti CCTV. Kami berjalan menyusuri tanah kosong yang sebentar lagi akan berubah menjadi bangunan megah. Setiap langkah terasa seperti menutup bab lama dan membuka bab baru. Para pekerja mulai memasang patok, manajer proyek berdiskusi, investor sesekali datang memantau. Semua berjalan lancar. Di sela-sela itu aku belajar satu hal. Orang boleh meremehkan kita, menyebar gosip, bahkan mencoba menjatuhkan. Tapi jika kita teguh pada kebenaran, tetap bekerja keras, dan berani melawan dengan elegan, pintu yang tertutup akan terbuka satu persatu. Ardi menatapku serius. Bu, saya mau bilang terima kasih. Karena ibu, saya belajar apa arti kesetiaan dan keberanian. Aku memandangnya dengan mata hangat. Aku juga berterima kasih. Karena kamu, aku belajar apa arti kepercayaan dan dukungan. Kami tidak lagi peduli pada gosip luar. Orang-orang boleh mengira apa saja. Yang kami tahu, kami berdua berhasil membangun sesuatu yang nyata. Sebuah proyek, persahabatan, dan rasa saling menghargai. Sore itu, sebelum pulang, kami duduk di bangku kayu yang dipasang sementara di pinggir lahan. Matahari terbenam di balik gedung-gedung jauh. Langit oranye bercampur ungu. Aku menyesap teh panas dari termos kecil yang kubawa sendiri. Ardi menyeruput kopi. Kami tertawa pelan membicarakan kenangan masa-masa berat itu. Apa pelajaran paling penting yang kamu ambil dari semua ini? Tanyaku. Ardi diam sejenak, lalu berkata, bahwa yang terlihat lemah belum tentu kalah. Dan keberanian yang tulus selalu punya jalan. Aku mengangguk. Aku juga belajar bahwa kita tidak perlu sempurna untuk bisa dipercaya. Kita hanya perlu jujur dan konsisten. Aku menatap langit sore. Inilah akhir sebuah bab, tapi juga awal sesuatu yang lebih besar. Aku merasa bukan hanya membangun hotel, tetapi juga membangun diriku yang baru. Lebih tegar, lebih tenang, lebih bahagia. Dan aku tahu, perjalanan ini akan terus berlanjut. Mungkin nanti akan ada tantangan baru. Tapi sekarang, aku sudah punya bekal paling berharga. Keberanian, kejujuran, kerja keras, dan orang-orang yang tulus mendukungku.